berterima kasih sama Pak Roy Suryo, teman-teman, karena berarti membongkar Iya. penyetaraan, berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Baca kayaknya ada disinformasi lagi nih yang terbaru ya. Jadi Oke. katanya ada yang bilang nih update nih hari ini, ternyata sebutannya bukan UTS InSearch, Heeh. tapi sebutannya InSearch Language Center, Language. sebuah lembaga yang tidak di bawah UTS. Nah, Ya. itu diedarin lagi. Nah, jadi mungkin dari sejarahnya mungkin ini saya bahkan harus cerita kali ya. Iya, 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 Jadi iya. memang InSearch itu tadinya disebut InSearch Language Center. Oke. Sejarahnya nih Ya. didirikan tahun 87 gitu ya. Wow. Kemudian tahun berapa ya? Saya nggak ingat tahun awal 90-an kali. Mereka itu bahkan buka InSearch Language Center itu di Medan sama di Chiang Mai, Thailand. Ya. Bukan di sana, orang Australia nih ya. Ya. Sampai sekarang ada juga orang Australinya yang tinggal di Medan, tapi bukan foundernya InSearch ya. Iya. Nah, sekarang udah berubah nama nih yang di Medan. Nah, Hmm. setelah beberapa tahun kemudian dibelilah InSearch ini oleh UTS. Oke. Jadi miliknya UTS. Jadi kalau sekarang yang diedarkan ini dibilang InSearch Language Center, Ya. betul, tapi itu waktu didirikan zaman Bahelah tahun 80-an gitu ya, ampun, Hmm. sampai segitunya ya. Ngulik-ngulik-ngulik cari disinformasi. Ya. Lembaga tidak di bawah UTS. Awal berdirinya iya, kemudian dibeli oleh UTS, begitu Oke. ya. Nah, kemudian mungkin masalah jadi udah settle ya, bukan ada program language ada gitu ya, Ya. tapi ada foundation diploma. Nah, Hmm. tapi kita bahas lagi, memang waktu itu masih penasaran juga kan Ya. katanya InSearch UTS ini programnya hanya 6 bulan sampai Ya. 12 bulan. Ya. Benar, penasaran, saya telepon lah teman saya akhirnya. Saking kalau nggak dibenerin kayaknya kok makin kemana-mana gitu. Akhirnya Ya. ya gemes juga, ya udah saya telepon teman saya yang dulu kerja di InSearch Ya. UTS kan, udah lama. Jadi saya telepon ke Australia, Ya. ternyata dia masuk ke kerja di InSearch itu tahun 2010. Oh, oke. Nah, tapi Mas Gibran berarti kan sebelumnya ya? Iya, Ya betul. 2000, kalau nggak salah berapa tahun Tahun 2004 2004 sampai 2005 ya? Heeh. 2007. Oh Makanya iya, dia sampai bilang 2007. cuma 6 sampai 12 bulan. Kok bisa Iya. tulisan 3 tahun gitu Iya. ya. Iya. Nah, kemudian si teman saya bilang, "Oh, dulu itu namanya beda, Nak," gitu. Iya. Oke, kalau gitu yuk kita buka bareng-bareng ya. Dan Oke. saya bisa izin share screen nih. Silakan, silakan. Untuk share. Bisa kelihatan nggak di sana? Oke, ini kelihatan? Kelihatan ya. Jadi Ya. di sini ada, sekarang kan udah berubah nama lagi nih. Hmm. Jadi UTS College. Nah, waktu itu ada juga yang komen, "Ala lu aja nggak tahu itu namanya UTS, udah berganti UTS College. Apa hubungannya? Kan yang kita bahas lagi InSearch zamannya Mas Gibran di sana gitu." Iya. Iya. Ya, jadi kalau ini yang baru UTS Hmm. College. Iya. Nah, siapa yang bilang bahwa ini sama dengan InSearch, nanti dibilang beda lagi gitu ya. Yuk kita lihat. Jadi saya ngecek ini pas publications. Kalau nggak ngerti ya, ini brosur tentang program-programnya InSearch Hmm. yang terdahulu gitu. Jadi Oke. publikasi lama gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. sekarang kan memang disebut UTS College nih. Kita Iya. lihat turun ke bawah. Iya. UTS College nih 2020 UTS InSearch. Jadi sama Oke. ya. Jangan Iya. itu websitenya college beda lagi. Capek ngebetulin terus ya. Jadi ini Oke. rekam. Tapi yang terlama nih, dia Iya. punya publikasinya yang terlama tahun 2009. 2009. Tapi oke lah, kita pakai yang 2009 ya. Iya. Nah, ini kita klik. Hmm. Karena programnya juga berubah itu tahun 2010. Oh, oke. Ya, jadi Hmm. ini tahun 2009 Academic Iya. Handbook. Jadi ya untuk membuktikan sekalian ini sekolah bahasa doang. Ya, yuk kita lihat satu. Nanti di bawah itu ada informasi-informasi banyak lah ya. Iya. Ini nih daftar isi lah, Iya. terus lokasi di mana, bahkan Hmm. nama-nama program manajernya siapa, Iya. itu ada semua gitu ya. Tapi sampai panjang. Heeh. Sampai tadi saya cek kalau nggak salah halaman 36.
Jadi kalau di halaman bagian tuition fee atau uang sekolah, uang kuliah, itu lengkap jadinya ini, apa namanya, programnya. Nah ini nih, fee information. Kelihatan ya di sana ya. Iya, terbaca. Nah, kelihatan di tahun itu ternyata memang belum ada yang namanya foundation. Oh, Belum oke. ada. Nah ini teman saya yang kerja, oh dulu tuh satu nama, cuman gue lupa namanya apa, dia bilang gitu. Oke. Nah, terus ternyata foundationnya belum ada, tapi disebutnya diploma. Tapi diplomanya pun kan bisnis nih ya, Ya. itu ada yang advanced standing itu 2 semester. Mm-mm. Ada yang standar nih ya, Mm-mm. standarnya DBC itu 3 semester. Oke. Yang standar DBS nih ada 4 semester. Mm-mm. Tapi masih ada lagi program extended 5 semester. Mm-mm. Nah, jadi kalau dibilang kok cuma 6 sampai 12 bulan, ada juga yang lama kan. Nah, tapi ternyata yang lama ini sebetulnya kayak perpaduan kalau zaman sekarang nih, foundation dan diploma. Sedangkan kalau foundation itu setara SMA kelas 12, diploma 1 itu setara dengan tahun pertama universitas. Oh, Jadi again kan selalu kayak yang O level kelas 9 10 di perbatasan. Kalau ini oke. antara foundation dengan diploma, tapi zaman dulu tuh kayak dijadiin satu namanya diploma. Mm-mm. Nah, itu kalau satu semester 4 bulan lah ya kurang lebih, terus biasa ada libur, habis itu masuk lagi. Berarti boleh dibilang dua semester ini 8 bulan atau setahun deh gitu. Iya. Jadi kalau ini 5 semester bisa aja 2,5 tahun kan? Jadi possible Iya. kan, memungkinkan gitu. Ini untuk menjawab 2004 sampai 2007. Kok lama banget? Ada programnya memang, gitu ya. Oke. Ini 2009. Iya. Nah, kita lihat 2010. Iya. Nah, semester 1 ini yang Februari intake. Belum ada juga dia foundation. Saya cek semester 2 nih, bulan Juni gitu, baru buka lah dia. Baru ganti nama nih. Nah, nih 2010 handbook ya. Terus kita lihat lagi yang ini tadi halaman 32. Nah, Oke. langsung kelihatan kan Iya. baru ada program Foundation Studies dan Diploma Programs. Nah, kita lihat Foundation Standard itu 3 semester ya. Oke. Kemudian yang Accelerated 2 semester. Oke. Kemudian lanjut diploma. Ini 3 semester juga ada. Accelerated 2 semester ya. Itu juga ada. Iya. Nah, ini jadi padahal ini mungkin yang di tahun sebelumnya sebetulnya Iya. kan sama aja nih, cuman nggak ada kata foundation, tapi Iya. diploma yang versi lama gitu durasinya. Oke. Diploma yang versi 2 semester, 3 semester, 4 semester, sampai 5 semester Iya. gitu. Udah cukup jelas Iya. atau masih butuh klarifikasi? Iya. Ini dapat sama dengan. Jadi lebih singkatnya, kan Mas Gibran ini dia jauh sebelum dia lulusnya dari UTS itu 2006-2007, Bu ya? Nah, sebetulnya selesai apa enggak kan kita juga nggak tahu nih. Seandainya nih, kan katanya mana ijazahnya gitu ya. Betul. Nah, saya nggak tahu di KPU itu ada ijazah yang dipertanyakan tuh apa nih? Saya kan nggak ngikutin yang dituntut ya. Kalau misalnya berandai-andai, katakanlah, oh mana ijazahnya kok nggak ada. Nah, karena ini kan perbatasan antara foundation dan diploma nih ya. Oke. Jadi sedangkan diploma itu boleh dibilang tahun pertama universitas. Iya. Sebentar, mungkin sebelum ke sana nih, Iya. yang masih ngeyel ini sekolah bahasa, yuk kita lihat Iya. mata kuliahnya kali ya. Iya. Ya, maksudnya bahwa ini bukan sekolah bahasa. Iya. Kita lihat dia tuh foundation. Mm-mm. Nah, ini silabus. Sebelum silabus mungkin, nah course structure aja kali ini nih. Iya. Bisnis aja ya. Kalau yang lain-lain nanti diayal lagi. Course structure ini communication, IT. Nah, ini bisnis nih. Oke. Nah, katakanlah ini nih ya. Diploma of Business nih. Isinya coba lihat stage 1. Iya. Accounting for Business, Economics for Business, Academic and Business Communication, ya kan? Iya. Kan bukan kursusan. Iya. Bilang ini Betul. kursus siapa gitu kan? Atau sekolah bahasa gitu. Iya.
tadi bilang sekolah bahasa doang. Nih coba. Iya, Accounting for business, masa itu sekolah bahasa? iya, 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 iya. Ayo. Ya, ini nih, Mm. ini live nih. Bisa Iya, dilihat langsung di search juga bisa ya. iya. Nah, silabusnya juga ada tuh. Mm-mm. Jadi kan kalau kalau yang foundation tadi ada. Nah, nanti foundation coba dilihat di sini juga. Oke. Hmm, ya, tapi yang tadi itu udah boleh dibilang kayak kalau diploma kayak tahun pertamanya Mm-mm. universitas, begitu kan? Oh, oke, betul. Ya, nah, Mm. jadi seandainya tadi misalnya nih katakanlah kok nggak punya ijazah Iya, dari InSearch, mm-mm. eh, katakanlah nggak lulus deh gitu Iya, ya. Karena zaman saya pun, aduh, orang itu misalnya di angkatan saya, teman-teman saya itu ngambil iya, mata kuliah katakanlah business law. Wah itu iya, udah terkenal banget tuh, sering kalau sekali ngambil langsung lolos, lu pinter tuh. Dan iya, kadang orang tuh fail semester mm-mm. depan ngambil lagi, harus ngambil lagi nih business law gitu. Iya, Dan, di Australia itu ada batasan lah, kalau satu mata kuliah ini iya. nggak lolos sampai 2 kali, yang ketiga dideportasi gitu lah ya. Oke, oke. Belum tentu mata pelajaran yang lain nggak Iya, lolos, bisa iya. aja dia tuh nggak lolosnya cuman Mm-mm. satu mata pelajaran, tapi Iya, semester depannya diulang lagi nggak lolos lagi. Dan itu di zaman saya aja udah banyak, ada beberapa mata kuliah momok lah gitu, iya, iya. nggak gampang gitu ya. Mm-mm. Nah, yang lain-lain bisa aja nih lolos. Iya, Nah, misalnya nih memang nggak lulus nih, oke. nggak dapat ijazah SMA, tapi karena beberapa mata kuliah yang nggak lulus, jadi Iya, nggak dapat nih diplomanya InSearch ya. iya, Kemudian mendaftarlah transfer kredit ke iya. MDIS. Oke, ini studi Bisa, kasusnya Mas Gibran ya, Bu Ina ya. Jadi anggap eh, saja seperti anggap yang saja, dituduh. Iya, ya anggap anggap saja. saja, anggap Oke. saja, Mm-mm. anggap saja itu apakah possible, apakah memungkinkan? Ya Iya, mungkin aja gitu. Kalau katakanlah fail, iya. kemudian yang mata kuliah lulus nih, ini Mm-mm. bisa ditransfer karena kan itu seolah-olah tahun pertama universitas. Iya, Ya, jadi kalau itu ini kita lihat stage 1, 2, 3 gitu. iya. Misalnya ada berapa? 2 Mm-mm. fail Mm-mm. misalnya. Iya, Nah, yang sisanya iya. ini kan tahun pertama universitas, Hmm. setara dengan tahun pertama universitas. Iya, iya. Itu bisa ditransfer lah ke MDIS misalnya. Oke. Nah, MDIS menggunakan kurikulum yang mirip kan, memang mendapatkan ijazah bisa dari UK, Mm-mm. dari Australia. Iya, iya, iya. Nah, jadi Mm-mm. kemudian dia ijazah terakhirnya MDIS. Hmm. Apakah mungkin jadi Mm-mm. Mas Gibran tidak punya ijazah InSearch? Mungkin. Kok bisa Oke. diterima di MDIS? Mm-mm. Bisa dengan transfer kredit. Oke. Kalau memang ini Mm-mm. tadi ya Iya, programnya kan kita lihat memang programnya ini kan. iya. Oke, Ya, menarik. oh, mungkin bukan yang 2010, malahan 2009 mungkin lebih cocok Iya, karena tahun yang lebih lama ya. iya, Nggak ada foundation ya. iya. Nah, mungkin ngambil ini nih misalnya 5 Heeh. semester atau 4 semester. Wah, oke. Udah cukup. Tapi kan Bu, akhirnya jadi terbantah kalau seandainya dikategorikan bahwa Mas Gibran itu tidak memiliki ijazah karena syarat untuk mendapatkan SK penyetaraan kan tetap harus memberikan paspor, memberikan sertifikat dari luar negeri, kan logikanya harus seperti itu. Nggak mungkin. Bahkan dari kementerian itu kemarin waktu didatangi oleh teman-teman kayak Bang Rismon dan kawan-kawan, mereka akui bahwa iya ada pemberkasan, ada kajian, ada berkas-berkas yang diserahkan kepada pihak kementerian yang akhirnya mengeluarkan SK penyetaraan itu. Ya kan? Dan SK penyetaraannya adalah UTS InSearch yang grade 12 gitu. Kan tidak mungkin kalau kategorinya Mas Gibran itu tidak dalam bentuk ibaratnya menyelesaikan di UTS. Walaupun sekarang lagi diviralin tuh pengakuan dari salah seorang yang kemudian sama-sama di Australia mengatakan, oh enggak, Mas Gibran sendiri yang mengeluarkan pernyataan bahwa dia beberapa saat ada di insert tapi nggak lama gitu. Kan gitu. Ini menarik sih menurut aku. Nah, Oke, tapi oke. soal penyetaraan ini menarik juga karena Ya. saya akhirnya menghubungi, Mm-mm. akhirnya saya Nah, kayak investigative journalist ya iya, karena punya koneksinya. iya. Eh, saya menghubungi yang saya katakan Mm-mm. InSearch program ini kan ada ditawarkan di Jakarta. Iya, Saya hubungi, kemudian hanya untuk bertanya program foundation yang dimiliki iya, ditawarkan itu memang yang ditawarkan Mili Inserts di Indonesia ini program diploma
Yang foundation itu ditawarkan yang Uniprep itu foundationnya UNSW, jadi universitas juga di Sydney juga ya. Ya. Jadi ada UTS, ada UNSW, dua-duanya punya pathway program ditawarkan di Jakarta. Nah, untuk yang foundation saya nanya, dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar gitu kan? Nah itu dia bilang, memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu harus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada, foundation itu kan nggak ada. Sementara penyetaraan itu hanya adanya di level dikti, pergilah dia ke dikti, sampai di dikti, oh ini nggak ada gitu kan, karena kan levelnya setara SMA tuh foundation. Akhirnya, oh ya pokoknya di pingpong aja mondar-mandir, dia bilang, setiap kali saya kalau ngurus masalah penyetaraan tuh ya Bu, bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dari gedung A disuruh, begitu dengar kita kursus, oh bukan di saya gitu, nanti gedung C, sampai gedung C, gedung D, sampai entah ada berapa gedung, di kementerian, balik lagi ke gedung A, akhirnya ujung-ujungnya. Nah, saya juga pernah ngalamin kayak gitu sama, jadi saya percaya, saya tahu gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya nggak, karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Jadi contoh nih, beliau juga mengatakan kasus nih beneran, ini kasusnya beneran. Jadi dia ambil foundation lah yang di Indonesia tadi, dari Uniprep, dari UNSW nih anak. Kemudian dia pergi lanjut ke UNSW di Sydney. Untuk informasi Bang Bill, UNSW ini tahun 2025 QS ranking itu ranking 19 dunia. 19 dunia ya, UNSW ya. Kemudian selesai S1 di Australia kan 3 tahun. Penyetaraan lah di Indonesia. Dikti kan tadi ya. Di Indonesia tadi nggak ada nomenklaturnya tuh karena S1 pakai kacamata Indonesia nih. Kacamata Indonesia 4 tahun. Di sana 3 tahun. Anak ini mau lanjut S2 di UI. S2 di UI. Mohon maaf, ini bukan untuk merendahkan UI, tapi dalam hal ini kan kita lagi katanya penyetaraan, berarti membandingkan antara UNSW dan UI. Kalau sama-sama tahun 2025, QS ranking UI itu ada di ranking 206. UNSW 19 nih, UI 206 nih, gitu ya. Dan anak ini lulus dari UNSW nih. Program Australia memang 3 tahun itu bachelor S1. Pulang ke sini nggak ada tuh nomenklaturnya, nggak ada penyetaraannya. Jadi kalau 3 tahun di Indonesia masuk apa dong? D3.